Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 481-19,000 Tanda Naga. Itu adalah gambaran ilusi megah dari seekor kuda naga. Tubuhnya setinggi sekitar 3 meter, dan seluruhnya ditutupi sisik emas, dan memiliki 4 kuku yang bersinar dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Ada tanduk naga yang tajam di atas kepalanya, dan ditutupi dengan tanda naga. Ini adalah binatang ilahi sejati. Yang pertama muncul di alam ini dalam waktu yang sangat lama. Mengaum gelombang. Raungan keras terdengar dari kuda naga ilusi. Raungan itu begitu keras sehingga langit dan bumi berguncang. Suara keras itu segera membuat semua orang di keluarga Nangong waspada, termasuk Dawes Profound River dan Great Elder yang belum pergi. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap sinar emas besar di langit dengan kagum. Ya Tuhan, makhluk surgawi macam apa itu? Apakah itu kuda naga yang legendaris? Kelihatannya sangat agung. Lihat, bukankah sumber sinar itu adalah Big Yellow? Jangan bilang wujud asli anjing itu bukan anjing, tapi sesuatu yang ilahi. Energi ini sungguh kuat, dan masih terus meningkat. Sepertinya dia akan menerobos ke alam Raja Iblis. Aku tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan kelahiran seorang Raja Iblis, ini benar-benar suatu kehormatan. Semua orang terguncang oleh peristiwa luar biasa ini. Tak seorang pun dari mereka pernah melihat makhluk semegah itu sebelumnya, dan beberapa bahkan belum pernah mendengarnya. Setelah menghabiskan sebulan penuh, anjing sialan ini akhirnya akan menerobos ke alam Raja Iblis. Dia harus berhasil, kalau tidak, aku pasti akan menghancurkan kepalanya karena membuang-buang waktuku selama sebulan penuh. Senyum cerah muncul di wajah Jiang Chen. Seperti yang diharapkan, Big Yellow akhirnya berhasil menembus alam Raja Iblis kelas 1. Namun, setelah Big Yellow mencapai alam Raja Iblis kelas 1, bahkan jika Jiang Chen ingin menghancurkan kepalanya, itu akan sangat sulit. Setelah kuda naga menjadi Raja Iblis, ia akan memiliki kekuatan yang luar biasa, yang akan memungkinkannya untuk dengan mudah mengalahkan Raja Iblis kelas 2. Tentu saja, Jiang Chen masih punya trik tersembunyi, karena ia belum menyerap jiwa iblis Lord Zanlang. Begitu ia kembali ke benua timur, ia akan menyerapnya dan menjadi jauh lebih kuat. Energi Big Yellow terus meningkat saat ia mengirimkan gelombang demi gelombang emas. Sialan, anjing ini memang kuda naga mistis. Namun, ada satu hal yang membuatku heran, mengapa dia terlihat seperti anjing. Han Yan berkata dengan muram. Sebenarnya, bukan hanya dia, Jiang Chen juga tidak bisa memahami hal ini. Bahkan jika seekor kuda naga ingin menurunkan statusnya sendiri, dia seharusnya tidak memilih citra seekor anjing. Big Yellow telah menyerap jiwa iblis dan saripati darah Lord Baoju, sangat membantunya saat menerobos ke alam Raja Iblis. Sekarang, saudara Yan dan aku telah disingkirkan. Sepertinya aku harus lebih berusaha dalam kultivasi. Nangong Wentian menghela napas panjang. Sekarang Big Yellow telah mencapai alam Raja Iblis, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa. Dengan ekspresi serius, Han Yan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jiang Chen dan Big Yellow kini telah maju jauh melampaui mereka, dan jika mereka tidak berusaha lebih keras, jarak di antara mereka hanya akan semakin besar. Untungnya, energi Big Yellow akhirnya berhenti di alam Raja Iblis kelas 1. Jika dia mencapai alam Raja Iblis kelas 2 sekaligus, bahkan Jiang Chen akan merasa sangat tertekan. Tidak lama setelah itu, dengan mulut terbuka lebar dan lidah menjulur, si kuning besar menghampiri Jiang Chen dan Han Yan sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Hal pertama yang diucapkannya adalah, "Sobat, ayo kita bertarung 1 lawan 1, lihat siapa yang lebih kuat." Brengsek. Jiang Chen hampir batuk darah. Setelah membuang waktu sebulan penuh menunggu bajingan ini, hal pertama yang dilakukan anjing sialan ini setelah berhasil adalah menantangnya. Hal ini membuat Jiang Chen merasa sedih, ia tiba-tiba merasa bahwa ini adalah dunia yang tidak memiliki cinta. "Ayo kita lakukan, sobat. Anjing tuan ini akan sangat berhati-hati, dan aku tidak akan membuatmu merasa sakit," kata Big Yellow dengan bangga. Setelah menjadi Raja Iblis kelas 1, kepercayaan dirinya telah meroket. Dia sekarang merasa seolah-olah dia adalah eksistensi terkuat di bawah langit, dan hanya Jiang Chen yang juga nomor 1 di bawah langit yang bisa melawannya. "Sialan kau, sepertinya kulitmu gatal lagi." Sambil menggertakkan giginya erat-erat, Jiang Chen menggulung lengan bajunya dan terbang ke langit. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung melayangkan pukulan ke arah Big Yellow. Ia tahu bahwa anjing ini berkulit tebal dan berotot kuat, terutama kepalanya, tidak ada yang lebih keras dari itu. Karena itu, ia tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Wakaka. Melihat ini, Big Yellow tertawa girang sambil menghantamkan kepalanya ke tinju Jiang Chen. Ledakan. Suara ledakan keras bergema di seluruh langit, dan ruang angkasa terkoyak oleh kekuatan dahsyat ini. Bunyi, bunyi, bunyi. Sial, kepala anjing sialan ini masih sangat keras. Sialan. Sobat, jangan pukul wajah tampan anjing master ini. Aduh, beraninya kau menggigit pantatku.
Di bawah mata banyak orang, duo manusia dan anjing itu bertarung di langit di atas keluarga Nangong. Pertarungan berlangsung selama setengah jam, dan tidak ada pemenang yang jelas yang dapat ditentukan. Tentu saja, Jiang Chen dan Big Yellow hanya bertarung satu sama lain dengan kekuatan fisik. Jiang Chen tidak pernah melepaskan keterampilan tempur apapun, dan Big Yellow tidak menggunakan kemampuan bawaannya. Bagaimanapun, mereka semua sedang bertanding persahabatan, dan mustahil bagi mereka berdua untuk terlibat dalam pertempuran sungguhan. Lebih jauh lagi, jika mereka bertarung sungguhan, dengan kekuatan mereka, seluruh keluarga Nangong akan langsung jungkir balik. Pada hari yang sama, Jiang Chen tidak ingin menunda lebih lama lagi dan bersiap berangkat ke benua timur. Di luar keluarga Nangong, Jiang Chen, Han Yan, Nangong Wentian, dan Da Huang melayang di langit. Nangong Wentian telah memberitahu keluarganya bahwa ia akan mengikuti Jiang Chen ke benua ilahi. Dengan bakat mereka, mereka pasti akan memiliki masa depan yang cerah di benua ilahi. Nangong Yunfan tidak keberatan dengan keputusan putranya. Sebagai seorang ayah, tentu saja dia merasa senang bahwa putranya memiliki tujuan yang lebih besar. Dia juga percaya pada Jiang Chen. Ayah, kami berangkat sekarang. Nangong Wentian membungkuk ke arah Nangong Yunfan, lalu dia pergi bersama Jiang Chen. Setelah terbang beberapa saat, tiba-tiba ada sosok yang mengejar dari arah lain. Sosok itu adalah Wu Ningzu. Kakak Ning, kukira kau sudah kembali ke kota matahari menari. Jiang Chen tersenyum saat melihat Wu Ningzu. Kedua pria dan anjing itu segera menjauh dan memberi ruang bagi mereka berdua, sementara Nangong Wentian mulai mengomel tentang keberuntungan Jiang Chen. Aku sudah bilang ke ayahku kalau aku akan pergi ke benua ilahi bersamamu. Wu Ningzu berkata. Baiklah. Tanpa berpikir panjang, Jiang Chen setuju. Dia tahu apa tujuan Wu Ningzu, jadi dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Dengan cara apapun, Wu Ningzu akan pergi ke benua ilahi, dan tidak hanya itu, Jiang Chen juga akan membantunya mencapai tujuannya. Hanya Jiang Chen yang tahu betapa kuatnya keluarga yang akan dihadapi Wu Ningzu. Itu adalah keluarga Gu yang menakutkan, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan Wu Ningzu. Jika Wu Ningzu ingin mencapai tujuannya sendiri, mungkin itu akan lebih sulit daripada mendaki surga. Wu Ningzu terkejut dengan jawaban cepat itu, lalu ekspresi gembira muncul. Dia berkata, Little Chen, apakah kamu akan membantuku? Wu Ningzu menatap wajah Jiang Chen dengan penuh semangat, hasrat yang kuat tampak di matanya. Dia butuh alasan untuk mengikuti pria ini. Ya, aku akan membantumu. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dia tidak memberitahu Wu Ningzu apapun tentang keluarga Gu, karena dia tidak ingin memberi terlalu banyak tekanan padanya. Bagaimanapun, Wu Ningzu hanyalah seorang pejuang jiwa tempur. Ketiga pria dan sekelompok anjing itu berubah menjadi 4 manusia dan seekor anjing. Sepanjang perjalanan, Jiang Chen memberitahu mereka banyak hal tentang benua ilahi. Tentu saja, dia hanya memberitahu mereka tentang wilayah benua ilahi yang kasar, dan tidak menyinggung siapapun. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk menjelaskan mengapa dia mengenal orang-orang itu. Selain itu, orang-orang yang dia kenal 100 tahun yang lalu, mungkin benua ilahi tidak lagi sama seperti yang pernah dia kenal. Orang-orang suci agung yang dia kenal mungkin telah naik ke alam abadi. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka tidak perlu waktu setengah bulan untuk bepergian ke benua timur, waktunya dipersingkat setengahnya. Sepanjang perjalanan, Jiang Chen menyerap jiwa iblis Lord Zanlang. Seperti yang diharapkan, sangat sulit baginya untuk menerobos ke ranah Raja Tempur, dan lebih sulit lagi untuk membentuk tanda naga baru, karena setiap tanda naga baru membutuhkan lebih banyak energi daripada sebelumnya. Jiang Chen kini memiliki total 19.000 tanda naga di tubuhnya, dan dia benar-benar mendekati alam Raja Tempur. Menurut perkiraan Jiang Chen, dia hanya perlu memiliki jiwa iblis Raja Iblis kelas 2 lagi untuk menerobos ke alam Raja Tempur. Baginya, yang dia butuhkan adalah energi, karena tidak ada hambatan yang harus dia lalui. Untuk menerobos ke alam Raja Tempur, seseorang perlu memahami hukum tata ruang, tetapi karena Jiang Chen sudah terbiasa dengan itu, dia tidak perlu mempelajarinya lagi. Merasakan aura Jiang Chen semakin kuat, Big Yellow tak dapat menahan diri untuk bergumam, sungguh monster yang tidak normal. Apa? Si kuning besar, kau ingin bertarung denganku lagi? Jiang Chen berkata dengan nada menantang. Enyahlah, anjing tuan ini tidak tertarik. Big Yellow bukanlah orang bodoh, dia tahu dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika melawan Jiang Chen sekarang. Beberapa hari kemudian, Jiang Chen dan rombongan kembali ke Sekte Hitam. Situasi di benua timur kini damai, dan Wu Jiu telah menjadi kaisar baru dinasti bela diri. Kekuatan Sekte Hitam secara keseluruhan tidaklah sekuat itu, tetapi keberadaannya tidak ada seorang pun di benua timur yang berani menyinggungnya. Wu Jiu telah berencana untuk menempatkan Sekte Hitam sebagai sekte nomor 1 di benua timur, menjadikannya simbol semua sekte di benua itu. Ketika Han Yan dan Nangong Wentian kembali, mereka berdua segera pergi berkultivasi. Adapun Jiang Chen, sehari setelah dia kembali, dia membawa Yan Chengyu ke Pulau Es.